Halo pemirsa, saya Amel Sani kembali hadir dalam The Journal, sebuah program yang akan membahas berita-berita dalam negeri yang viral, terutama seputar ideologi, politik, sosial, budaya, hingga keamanan. Selama puluhan tahun, pembangunan wilayah perbatasan negara belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah. Sebab kebijakan pembangunan lebih mengarah ke wilayah yang padat penduduk, akses mudah, dan potensial. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu program prioritas Presiden Jokowi. Presiden Jokowi melakukan terobosan ingin menghadirkan negara di seluruh wilayah perbatasan dengan menjadikan kawasan perbatasan sebagai etalase negara Indonesia. Untuk mewujudkan komitmen dan program tersebut, pemerintah dihadapkan dengan sejumlah persoalan konflik perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Republik Demokratik Timor Leste, Papua Nugini, dan Malaysia masih terjadi, khususnya di sekitar perbatasan darat dan laut. Permasalahan yang dihadapi pemerintah mulai dari outstanding boundary problem antara Indonesia dan Malaysia, aktivitas pertambangan di wilayah perbatasan, penyelundupan barang komoditas, radikalisme, human trafficking, narkoba, hingga pencabutan patok dan pelanggaran batas wilayah. Masalah kian bertambah dengan masyarakat wilayah perbatasan yang memiliki ketergantungan dalam pemenuhan ekonomi dengan negara tetangga. Selain perbatasan darat dan laut, juga terdapat permasalahan perbatasan udara. Terkait kedaulatan udara, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih belum mengambil alih pengawasan penerbangan udara atau air traffic control kepada Singapura di wilayah A dari atas laut hingga ketinggian 37.000 kaki dan wilayah B dari atas laut hingga tak terhingga dari Singapura. Apa saja peran strategis dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi konflik di perbatasan, sekaligus untuk memperkuat kohesivitas sosial masyarakat demi mewujudkan kawasan perbatasan sebagai etalase negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, The Journal sebelumnya telah berbincang dengan Dr. Yusdi Usman selaku Direktur Institut Perubahan Sosial dan pengamat perubahan sosial yang mengupas tuntas potret kawasan perbatasan sebagai etalase negara. Bagaimana pandangan pakar kita kali ini? Mari kita simak. Yang pertama adalah ada kondisi di mana prioritas pemerintah pada waktu itu adalah lebih kepada untuk memperkuat ke pusat gitu ya, penguatan ke pusat, sehingga kemudian penanganan di wilayah yang menjadi kawasan terluar Indonesia termasuk perbatasan itu belum mendapat perhatian yang cukup seperti itu. Nah, yang kedua adalah upaya pemerintah yang memperkuat proses yang memusat tadi itu kemudian memunculkan banyak skema-skema di mana proses pembangunan ternyata tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Karena itu kemudian pada tahun berapa saya lupa itu kemudian lahir undang-undang yang mengatur tentang pembangunan di wilayah di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar begitu ya. Dan itu kemudian akan memperkuat skema yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat mekanisme pembangunan yang selama ini dianggap masih lemah. Nah, tapi saya melihat tidak semata-mata itu disebabkan oleh pilihan pembangunan yang kemudian belum mendapat perhatian di pemerintah sebelumnya, tetapi lebih kemudian pilihan strategi yang barangkali pada waktu itu ketika pemerintah sebelumnya melihat ancaman ya di wilayah perbatasan itu belum begitu atau masih bisa diabaikan dibandingkan dengan situasi yang saat ini. Misalnya kita asumsikan misalnya 1 dekade yang lalu ketika teknologi informasi belum begitu kuat, itu jelas ancamannya barangkali berbeda ya dibandingkan dengan 1 dekade belakangan ya, ketika kemudian teknologi informasi, media sosial yang begitu kuat sehingga kejahatan lintas negara misalnya atau bahkan berbagai situasi yang terjadi di perbatasan itu sudah menjadi perhatian yang lebih serius oleh pemerintah. Sebetulnya pemerintah menurut saya perlu membangun komunikasi yang lebih intensif ya. Jadi international agreement dengan pemerintah tetangga
untuk memastikan bahwa perbatasan itu fix, itu harus dipastikan. Misalnya di Kalimantan misalnya ya. Saya sering ke wilayah perbatasan di Kalimantan karena ada beberapa riset sosial yang saya lakukan di sana dengan tim riset dengan beberapa tim pemerintah. Itu terlihat sekali misalnya bagaimana di tempat-tempat tertentu masyarakat mengatakan bahwa pergeseran patok batas Indonesia dan Malaysia itu bisa sampai puluhan kilo ke dalam gitu ya, puluhan kilo ke dalam, dan itu memudahkan kemudian terjadinya berbagai proses ilegal yang dilakukan oleh warga negara sana, misalnya termasuk misalnya mereka melakukan illegal logging gitu ya, kemudian penyelundupan dan sebagainya yang disebabkan oleh ketidakjelasan atau kemudahnya proses pergantian atau pergeseran dari patok-patok batas itu. Nah, bisa jadi mungkin itu ada semacam kesengajaan, tetapi bisa jadi juga mungkin karena lemahnya pengawasan kita di wilayah perbatasan seperti itu. Dan selama ini masyarakat perbatasan sendiri mungkin belum terlibat secara optimal ya dalam proses untuk memastikan batas kawasan Indonesia itu fix gitu ya dengan negara-negara tetangga, kecuali di tempat-tempat yang menjadi memang arus lalu lintas antar dua negara, itu memang sudah ada bangunan yang menetapkan batas begitu ya. Tetapi di tempat yang masih lepas seperti itu, masih alami misalnya, itu sering sekali terjadi pergeseran-pergeseran yang itu di luar kontrol pemerintah gitu. Dan informasi seperti itu sering sekali memang kita dapatkan dari masyarakat ya yang lebih valid begitu. Karena memang akses atau aparat pemerintah mungkin tidak sampai kemudian mereka datang ke sana untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi itu. Ada situasi di mana pertama adalah negara-negara tetangga itu termasuk misalnya Malaysia, termasuk Timor Leste, termasuk mungkin juga Brunei, itu negara yang wilayahnya kecil gitu ya. Nah, sementara Indonesia itu wilayahnya sangat luas, baik daratan, kemudian pulau-pulau kecil ya yang ada di perbatasan, dan termasuk juga lautan. Nah, karena wilayah kita yang sangat luas ini, potensi yang mengancam kita juga lebih besar gitu loh. Artinya negara-negara tetangga itu lebih cenderung ekspansif kepada kita dibandingkan kita kepada negara tetangga. Itu situasi yang terjadi ya selama berpuluh tahun. Jadi misalnya Malaysia itu lebih ekspansif kepada kita dengan memperebutkan misalnya Sipadan dan Ligitan dibandingkan kita misalnya mempersoalkan wilayah mereka gitu ya. Begitu juga bisa kemungkinan ke depan misalnya Australia misalnya lebih berpotensi mempersoalkan wilayah kita yang misalnya berbatasan dengan Timur Timur karena dia punya kepentingan dengan Timur Timur misalnya dibandingkan kita dengan mereka. Kita kayaknya selama berpuluh-puluh tahun Indonesia itu selalu menjadi anak baik ya, menjadi teman baik lah dengan berbagai bangsa yang ada di Asia Tenggara ini. Nah, sementara konflik-konflik yang dimunculkan lebih banyak menurut saya adalah konflik yang muncul memang dari kepentingan negara-negara lain terhadap kita. Jadi saya lebih melihat karena memang sistem atau mekanisme ekspansif ya yang ada pada beberapa negara tetangga. Saya melihat situasi seperti itu. Ya, pertama untuk saya harus ada semacam skema kebijakan yang jelas gitu ya antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau pusat jelas bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap seluruh keamanan wilayah Indonesia termasuk wilayah-wilayah perbatasan. Yang menjadi tantangan adalah selama ini pemerintah daerah itu tidak mempunyai kewenangan yang tegas terhadap perbatasan begitu. Tidak mempunyai kewenangan yang tegas menurut saya. Saya belum menemukan apakah ada semacam entah dalam undang-undang apa yang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki ya oleh sebuah kabupaten atau provinsi untuk menangani wilayah untuk mulai perbatasan seperti itu. Nah, karena ketidakjelasan kewenangan seperti ini yang menyebabkan kemudian pemerintah daerah pun tidak bisa bertindak di luar kewenangan mereka gitu ya ketika ada problem-problem terkait dengan perbatasan. Kalau misalnya ada kasus yang berkaitan dengan kejahatan misalnya itu ranah kepolisian. Kepolisian itu bukan daerah, kepolisian itu pusat gitu kan. Walaupun kepolisian misalnya ada di perbatasan itu adalah kontrol langsung itu kepada pusat. Polri misalnya, Polri kontrol langsung kepada kepolisian yang ada di Jakarta ya, bukan tidak dengan pemerintah daerah sifatnya adalah koordinasi karena mereka adalah institusi vertikal yang langsung bertanggung jawab kepada pusat begitu. Nah, di sisi lain pemerintah daerah misalnya baik kabupaten, misalnya contoh yang paling dekat misalnya perbatasan di daerah
Nunukan misalnya ya, atau misalnya kalau di Kalimantan misalnya, di Kalimantan Barat apa itu yang paling utara itu juga Singkawang ya, Singkawang Sambas yang berbatasan langsung itu Sambas seperti itu misalnya. Jadi pemerintah daerah Sambas itu tidak punya kewenangan untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan mereka itu tidak bermasalah gitu ya. Kewenangan mereka hanya memastikan persoalan kependudukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah ya, sesuai dengan masalah kependudukan. Imigrasi saja bukan kewenangan pemerintah daerah kan. Imigrasi itu ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Nah, karena itu menurut saya kalau memang pemerintah daerah itu diberi kewenangan lebih ya, saya kira akan lebih efektif dalam rangka penanganan berbagai persoalan yang ada di perbatasan. Bisa jadi mungkin selama ini pemerintah merasa bahwa, atau pemerintah daerah, wewenang mereka adalah lebih kepada warga negara mereka yang ada warga daerah mereka yang ada di sana, baik dalam konteks ekonominya, ya dalam konteks budaya dan sebagainya. Tapi ketika masuk dalam kewenangan politik misalnya terkait dengan perbatasan, kayaknya belum sampai ke arah situ. Masyarakat yang ada di perbatasan Kalimantan itu berbeda sekali misalnya dengan masyarakat yang ada di perbatasan Papua, juga berbeda dengan masyarakat yang ada di perbatasan Timor Leste gitu ya, ada perbatasan seperti itu. Tetapi ada semacam karakter yang sama dari mereka adalah bahwa terjadinya akulturasi yang kuat sebetulnya. Misalnya kayak di Kalimantan itu masyarakat Dayak itu mereka merasa antara masyarakat Dayak yang ada di Indonesia dengan masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan atau yang ada di Malaysia itu masih terus terumpun, sehingga mereka merasa cair saja hubungan antara mereka gitu ya. Nah, jadi riset saya misalnya dengan beberapa tim di sana memperlihatkan bahwa suasana yang cair ini menyebabkan kemudian akulturasi, proses pola komunikasi dan macam-macam itu terjadi dengan secara intensif. Nah, apa yang kemudian membuat mereka berbeda? Oke lah, mungkin secara warga negara berbeda. KTP mereka sebagian ada di Indonesia, sebagian ada di Malaysia, kan berbeda seperti itu. Nah, yang kemudian yang sangat mencolok membedakan mereka adalah kondisi ekonomi. Ketika misalnya warga perbatasan yang berada di Malaysia itu lebih makmur dibandingkan dengan warga yang ada di Indonesia, itu kemudian yang akan memunculkan problem gitu ya, memunculkan dikotomi, dan itu berdampak kepada nasionalisme, berdampak kepada bagaimana mereka memandang keindonesiaan dan sebagainya. Nah, kalau di Papua mungkin situasi lebih berbeda lagi karena kita tahu di Papua ada persoalan konflik ya, ada persoalan konflik yang belum selesai, ada persoalan ras yang belum selesai misalnya. Nah, demikian juga misalnya kalau di perbatasan Timor Leste itu ada problem historis kita juga di mana terjadi pembelahan ya di masyarakat Timor Leste, sebagian yang bergabung ke Indonesia, sebagian yang bergabung ke Timor Leste kan begitu. Dan masyarakat Timor Leste yang kemudian tinggal di Indonesia, mereka masih tetap memiliki hubungan keluarga dengan mereka yang ada di Timor Leste, sehingga kemudian tidak bisa kita pisahkan secara sosiologis, nggak bisa kita pisahkan, walaupun secara geografis kita bisa pisahkan mereka, secara sosiologis nggak bisa kita pisahkan. Cuma bedanya adalah kalau di Timor Leste mungkin secara ekonomi kita lebih bagus ya dibanding mereka. Nah, sehingga kemudian tidak memunculkan semacam disparitas dalam konteks ekonomi yang berdampak kepada nasionalisme, tidak. Nah, menurut saya satu-satunya tantangan yang berat misalnya kalau kita lihat dari segi geografis ini gitu ya, antara yang di Papua, perbatasan di Papua dibanding perbatasan di Timor Leste maupun di Kalimantan yang lebih berat gitu. Nah, kenapa? Karena situasi ekonomi masyarakat perbatasan yang berada di wilayah Malaysia itu cenderung lebih bagus dibandingkan yang berada di wilayah Indonesia. Nah, itu juga yang bisa jadi mungkin yang menyebabkan kemudian masyarakat kita itu lebih inferior ya, lebih inferior. Nah, ini juga mungkin ketika ada upaya untuk menggeser-geser patok itu mudah dilakukan gitu, sehingga masyarakat kita di sana juga nggak protes kan begitu kan. Nah, ada situasi seperti itu menurut saya. Pendekatan security itu memang dilakukan pemerintah karena perbatasan itu menjadi lintas batas kejahatan ya. Trafficking, kemudian penyelundupan, narkoba,
bahkan terorisme itu juga sering kemudian menjadikan lintas batas itu untuk masuk ke Indonesia. Misalnya berbagai kasus terorisme dari Malaysia ke Indonesia misalnya, itu juga sering menjadikan wilayah perbatasan itu sebagai ajang mereka untuk melintas secara mudah ya, dibandingkan dengan jalur formal. Nah, itu yang pertama. Nah, dalam situasi seperti itu nggak ada salah sebetulnya pemerintah melakukan pendekatan keamanan gitu. Tapi pendekatan keamanan sebetulnya pendekatan untuk memastikan wilayah perbatasan itu aman, bukan untuk memastikan atau bukan keamanan untuk masyarakat, bukan untuk apa ya, security itu kan sifatnya memaksa ya. Jadi bukan mengkondisikan masyarakat wilayah perbatasan itu dalam situasi yang tidak aman, tanda kutip, bukan gitu, tetapi untuk memastikan bahwa wilayah perbatasan itu aman dari berbagai kejahatan yang saya sebutkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pendekatan security itu pendekatan kesejahteraan itu seharusnya juga menjadi target yang dilakukan oleh pemerintah, yang selama ini mungkin masih lemah, di sisi itu yang masih lemah ya. Karena itu kemudian kita melihat bahwa kemiskinan itu masih menjadi fenomena umum ya, yang ada di masyarakat perbatasan, baik yang ada di perbatasan di Kalimantan, di Papua maupun di Timor Leste seperti itu. Kalau di Kalimantan bahkan nampak sekali seperti yang saya sebutkan di awal tadi, disparitas ekonomi antara masyarakat perbatasan yang berada di Malaysia dengan di Indonesia yang begitu timpang itu menyebabkan kemudian masyarakat kita yang ada di perbatasan Indonesia ini kemudian mencari nafkahnya ke sana, ke Malaysia gitu ya. Malaysia itu kemudian menjadi sumber ekonomi. Kemudian yang kedua adalah barang-barang Indonesia itu mendominasi, barang-barang Malaysia itu mendominasi produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat perbatasan. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Sambas atau pergi ke Tarakan, pergi ke Kapuas Hulu, itu kalau kita pergi ke pasar, sangat sedikit kita dapatkan misalnya produk-produk ada di Jakarta. Saya kalau ke sana itu melihat, wah ini kan nama Malaysia semua gitu ya. Malaysia dan sejenisnya lah. Produk apapun semua didominasi oleh produk-produk dari luar negeri seperti itu. Nah, situasi seperti ini nggak menguntungkan gitu ya, nggak menguntungkan. Jadi menurut saya perlu ada skema untuk memberdayakan masyarakat perbatasan secara lebih serius ya. Nah, tapi tantangannya juga tidak mudah. Yang pertama adalah perbatasan itu identik dengan keterpencilan. Kecuali di jalur-jalur lintas itu yang memang itu sudah maju ya. Di luar itu yang namanya perbatasan itu terpencil. Nah, membangun masyarakat terpencil tidak semudah membangun masyarakat di urban kan begitu ya. Infrastrukturnya terbatas, kemudian akses fisik apapun ke sana juga terbatas. Nah, situasi ini yang menyebabkan kemudian pemerintah mungkin nggak bisa bekerja sendiri. Nah, menurut saya untuk wilayah perbatasan pemerintah bisa sebetulnya merangkul perusahaan-perusahaan multinasional ya, atau perusahaan-perusahaan swasta nasional dan BUMN yang banyak bekerja di wilayah sana sebetulnya. Di Kalimantan itu banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang nasional kita ya, perusahaan-perusahaan sawit. Mereka itu bisa diberdayakan sebetulnya bersama-sama dengan stakeholder lain untuk membangun wilayah perbatasan, apalagi sejumlah perusahaan tambang itu juga bekerja di wilayah perbatasan kan begitu, seharusnya bisa memberdayakan masyarakat di sana. Tapi kalau skema itu bisa diperkuat oleh pemerintah, menurut saya itu akan bisa menjadi solusi gitu ya, dibandingkan hanya sekedar menyerahkan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu akan lama, karena lama dari sisi prioritas pembangunannya, lama dari sisi kebijakannya gitu ya, mungkin juga keterbatasan anggaran dan sebagainya, sehingga mungkin perlu ada alternatif pembiayaan lain untuk memberdayakan masyarakat di perbatasan ini. Tidak perlu didikotomikan ya, tidak perlu didikotomikan antara dua pendekatan ini, karena dua pendekatan ini punya tujuan masing-masing. Jadi kita membutuhkan wilayah yang aman, perbatasan yang aman di satu sisi, kemudian di sisi lain juga kita membutuhkan masyarakat yang sejahtera. Kalau dua hal ini terkombinasi secara bagus, menurut saya perbatasan kita itu akan sangat kuat gitu. Dan masyarakat nanti akan menjadi filter ya. Masyarakat yang miskin itu adalah masyarakat yang mudah dijadikan alat penyelundupan, alat terorisme, alat untuk narkoba, trafficking dan sebagainya kan begitu. Tapi masyarakat yang berdaya itu masyarakat yang justru akan menjadi tameng di perbatasan kita untuk menahan berbagai kejahatan dari luar yang masuk ke dalam. Kan seperti itu ya yang terjadi. Nah, karena itu kalau misalnya pemberdayaan ini bisa terjadi, justru sangat bagus misalnya dibangun semacam
community base itu ya, berbasis masyarakat. Jadi pembangunan perbatasan itu berbasis masyarakat, sehingga nanti ke depan security itu tidak lagi ditangani oleh aparat keamanan, masyarakat sendiri bisa menjadi security gitu ya untuk wilayah perbatasan, masyarakat sendiri bisa menjadi intel untuk wilayah perbatasan gitu kan, masyarakat sendiri bisa menjadi polisi untuk wilayah perbatasan. Ketika kemudian mereka secara ekonomi tidak lemah seperti saat ini. Jadi menurut saya perlu ada upaya ke situ. Masalah perbatasan tak melulu soal penetapan batas wilayah. Mulai dari masalah perpindahan kewarganegaraan masyarakat perbatasan menjadi warga negara tetangga, penyelundupan komoditi maupun senjata ilegal, paham radikal, illegal fishing, pekerja migran, dan sebagainya. Berkaca dari kondisi tersebut, langkah strategis apa yang bisa dilakukan pemerintah? Dan seberapa penting menjadikan warga perbatasan sebagai intelijen Republik Indonesia dalam rangka mengantisipasi berbagai ancaman perbatasan. Baik, saya menegaskan yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa dalam kondisi masyarakat perbatasan yang lemah secara ekonomi, itu juga mempengaruhi mereka lemah secara ideologi gitu ya. Jadi kita tidak bisa berharap banyak nasionalisme Indonesia akan menguat di mereka ketika mereka setiap hari dibombardir dengan informasi dari tetangga, ya, dibombardir dengan informasi dari tetangga. Mungkin TV mereka juga setiap hari itu TV Malaysia, TV Timor Leste begitu ya. Kalau di Papua mungkin televisi luar negeri yang lebih banyak mereka konsumsi dibandingkan misalnya informasi dari TV nasional kita kan begitu ya. Nah itu situasi seperti itu. Jadi agak pesimis kita berharap masyarakat bisa menjadi tameng untuk mengantisipasi masuknya berbagai kejahatan tadi ya, trafficking, terorisme, radikalisme, narkoba ya, dan berbagai penyelundupan lain yang terjadi di wilayah perbatasan itu. Dan bisa jadi juga yang mengamankan jalur tikus yang disebut tadi berapa ratus itu ya, itu juga melibatkan masyarakat lokal, karena nggak mungkin kejahatan-kejahatan itu bekerja tanpa keterlibatan masyarakat lokal, karena masyarakat lokal itu menjadi guide biasanya ya, menjadi pemandu untuk bisa melewati jalur-jalur sehingga bisa masuk ke kota-kota di Indonesia ya, kota-kota yang ada di perbatasan itu, karena kalau melalui jalur resmi pasti mereka akan tidak bisa masuk kan begitu kan. Nah situasi itu terjadi di lapangan. Karena itu menurut saya apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah untuk memastikan kejahatan ini tidak terjadi. Pertama bisa jadi memperkuat kembali kesepakatan kerjasama internasional antara Indonesia dengan negara-negara tetangga ya, baik negara yang berbatasan secara darat, misalnya Malaysia, Brunei, Papua Nugini dan juga Timor Leste, maupun negara-negara yang berbatasan secara laut. Kita punya banyak sekali ya berbatasan secara laut, misalnya Thailand, Filipina gitu kan, kemudian Singapura, kemudian juga Malaysia juga berbatasan dengan laut, Australia dan macam-macam seperti itu. Jadi memastikan bahwa komitmen untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara itu betul-betul dijalankan secara bagus, itu yang pertama. Jadi itu diperkuat kembali, terutama adalah negara-negara yang punya wilayah perbatasan darat, gitu ya.
Saya nggak tahu skema mekanisme detailnya seperti apa, tapi itu bisa dibicarakan. Biasanya Kementerian Luar Negeri menjadi domain mereka untuk isu seperti ini. Yang kedua adalah memastikan tadi yang sebelumnya sudah kita bicarakan, yaitu pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara lebih clear gitu ya. Atau pemerintah pusat bisa mendelegasikan sebagian kewenangannya dalam penanganan perbatasan kepada pemerintah daerah yang ada di perbatasan. Itu bisa dilakukan seperti itu. Termasuk misalnya mendelegasikan urusan-urusan tertentu yang terlalu jauh dijangkau oleh pemerintah pusat gitu ya. Jangkauannya terlalu jauh misalnya. Ketika pemerintah pusat harus menjangkau sampai ke Kapuas Hulu misalnya di Kalimantan Barat misalnya, itu bisa sebagian didelegasikan kepada pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya Kementerian, saya nggak tahu Kementerian Desa apa ya, kan mereka punya satu direktorat yang menangani daerah terluar, terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal gitu ya. Nah, saya melihat direktorat ini belum secara sinergis bekerja sama dengan Pemda maupun kementerian lain begitu, sehingga tidak optimal prosesnya begitu ya, tidak optimal. Jadi kalau misalnya sinergi antar lembaga untuk memperkuat wilayah perbatasan ini bisa dilakukan secara optimal, jadi itu tidak akan terjadi overlapping proses ya. Nah, kemudian yang kedua adalah resource bisa dibagi secara efisien begitu. Jadi kalau kementerian ini punya anggaran untuk hal ini, untuk A misalnya, kementerian lain jangan lagi membangun A, fokus kepada aspek lain kan begitu. Jadi ada situasi seperti itu. Termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi menurut saya. Jadi pemerintah perlu mulai memberi perhatian yang serius dalam penanganan ekonomi ini, terutama untuk menjadikan masyarakat perbatasan itu yaitu tadi sebagai kekuatan keamanan bagi perbatasan gitu ya. Nah, sehingga nanti mereka bisa berkolaborasi dengan aparat keamanan yang tadi saya sebut itu sebagai community based security misalnya begitu ya. Jadi keamanan berbasis masyarakat di wilayah perbatasan. Nah, itu bisa perlu diperkuat menurut saya. Kalau itu sudah diperkuat ya semua kejahatan-kejahatan yang kita sebutkan tadi itu akan tidak mudah untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, apalagi misalnya ketika pemerintah memberi perhatian misalnya satu isu besar adalah terorisme misalnya, radikalisme gitu ya, yang juga masuk melalui wilayah perbatasan. Jadi ketika masyarakat lokal itu sudah menjadi tameng yang sangat kuat, itu akan mudah seperti itu. Tapi lagi-lagi pengalaman saya 2 bulan November itu sampai ke Singkawang dan Sambas ya, itu nggak terjadi hal seperti itu. Nah, jadi masyarakat di sana terutama di desa-desa pedalaman, kalau Sambas yang di jalur lalu lintas itu sudah bagus ya, terkontrol kuat di situ. Tapi kalau yang sudah ke desa-desa pedalaman yang menjadi perbatasan, mereka masih belum tersentuh ya, masih belum tersentuh begitu. Karena itu menurut saya perlu sekali upaya penguatan masyarakat itu penting. Kalau pengalaman yang saya lihat ya, terutama di Kalimantan Barat misalnya. Kalau pos lintas batas itu kan hanya sekedar lalu lintas, ya lalu lintas. Dia tidak bisa memastikan bahwa pos lintas batas itu akan berkontribusi pada ekonomi. Kontribusi ekonomi itu sangat tergantung pada kerjasama antar dua negara gitu. Supply demand antara dua negara gitu itu sangat tergantung seperti itu gitu kan. Nah, karena itu bukan pos lintasnya yang kita optimalkan, tetapi bagaimana kerjasama antar dua negara untuk memastikan bahwa bukan hanya produk-produk dari sana yang masuk ke kita, ya kan? Produk kita juga bisa dijual ke sana dan kompetitif, harganya juga kompetitif. Masalahnya adalah kalau produk dari masyarakat kita dijual ke sana lebih mahal, sana nggak laku, itu kan? Itu nggak laku yang terjadi kemudian. Contoh misalnya di Singkawang. Singkawang itu lintas batas yang ada di Sambas itu kebanyakan masyarakat Malaysia itu datangnya itu untuk berwisata ke Singkawang. Jadi produk keuntungan yang diperoleh masyarakat itu adalah untuk berwisata. Sementara dari sisi ekonomi, produk-produk dari Malaysia lebih murah dan lebih berkualitas menurut masyarakat dibanding produk kita jual ke sana begitu kan. Nah, situasi itu yang menyebabkan kemudian ada semacam disparitas secara ekonomi yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya ekonomi lokal atau produk-produk di wilayah perbatasan juga perlu diperkuat gitu ya, perlu diperkuat sehingga kemudian bisa kompetitif untuk bisa
Terutama bagaimana kemudian itu bisa melibatkan masyarakat lokal dalam rangka pemberdayaan kepada mereka. Gitu. Berarti ada peran serta pemerintah daerah di sini? Harus. Jadi menurut saya peran multi pihak itu harus. Jadi perlu dipikirkan ke depan adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta. Jadi tripartit ini harus bekerja bersama-sama untuk memastikan bahwa penanganan wilayah perbatasan itu bisa berjalan dengan bagus, begitu ya. Tidak hanya diserahkan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah saja. Private sector juga penting gitu, karena mereka punya sumber pendanaan yang tidak kecil juga, begitu ya. Nah, kecuali mungkin di beberapa wilayah kayak perbatasan dengan Timor Leste, barangkali private sektornya nggak begitu berkembang ya di sana ya, dibandingkan misalnya dengan Malaysia atau di Kalimantan atau Papua begitu. Di Kalimantan contohnya misalnya private sektor yang bergerak di sektor sawit misalnya dan pertambangan itu banyak sekali di sana, dan mereka belum dioptimalkan untuk memperkuat masyarakat, ekonomi masyarakat yang ada di berbatasan. Sampai sejauh ini saya punya catatan, punya report yang sedang kita siapkan ya, terkait dengan bagaimana CSR, Corporate Social Responsibility, sejumlah perusahaan yang bekerja di, termasuk salah satunya di wilayah perbatasan. Jadi mereka belum sampai pendekatannya adalah kepada empowerment, masih sekedar karitatif gitu ya, karitatif pada masyarakat yang ada di perbatasan seperti itu. Ya, ini kan persoalan kemampuan diplomasi kita di tingkat internasional. Nah, beberapa negara memang seperti Singapura itu sering memandang kita dalam pandangan yang agak lemah ya, dan sinis kadang-kadang lihat. Juga beberapa negara lain yang merasa dirinya lebih maju kayak misalnya Australia kan begitu ya. Nah, karena itu menurut saya kita juga perlu memperkuat upaya diplomasi. Tim diplomasi menurut saya seperti yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri sudah cukup kuat ya, cukup bagus. Tapi tidak cukup saja mereka kuat, tetapi upayanya juga harus kuat itu. Dan itu memang membutuhkan kerjasama internasional yang lebih bagus gitu ya. Nah, saya tidak tahu, mungkin di zaman Pak SBY sendiri yang misalnya bisa bermain di tingkat internasional yang lebih kuat ya. Pak Jokowi memang agak lemah, harus kita akui bahwa peran-peran di tingkat internasional Pak Jokowi agak lemah gitu, sehingga kemudian lebih banyak dimainkan oleh Menteri Luar Negeri seperti itu. Dalam forum-forum internasional tidak begitu terlibat ya, dibandingkan dengan sebelumnya misalnya Pak SBY itu cukup intensif ya, forum PBB dan macam-macam. Nah, seperti kita ketahui bahwa forum-forum PBB itu adalah ajang diplomasi yang sangat strategis, ya, sangat strategis, termasuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan perbatasan. Nah, termasuk juga misalnya ASEAN gitu ya. ASEAN juga menjadi forum strategis negara-negara Asia Tenggara untuk memastikan penyelesaian berbagai problem yang ada di wilayah kita. Cuma masalahnya adalah inisiasi. Sering sekali Indonesia itu tidak banyak berinisiasi ya, sejauh pengamatan saya, bahwa secara global atau secara internasional kita tidak banyak berinisiasi untuk menyelesaikan penanganan tertentu, cenderung membiarkan gitu. Ketika sudah jadi masalah besar baru kemudian muncul dan rame gitu ya. Kasus Sipadan Ligitan kan juga seperti itu gitu. Dan bisa jadi mungkin akan banyak kasus-kasus lain. Nah, yang belakangan diramaikan itu kan kasus Natuna ya, ketika kemudian kapal-kapal Cina, Tiongkok kemudian masuk ke Indonesia. Nah, itu dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, mereka lebih kuat membangun resistensi kepada Tiongkok dibandingkan kita kan seperti itu ya. Tetapi menurut saya itu pilihan-pilihan. Bagaimanapun memang diplomasi internasional nggak bisa dianggap remeh. Semakin kita lemah, semakin kita akan dipojok gitu, semakin kita ditekan gitu, semakin kita dianggap tidak berani kan begitu kan. Padahal kita negara besar, kita punya kekuatan besar dan macam-macam. Jadi menurut saya secara internasional itu tidak perlu terlalu ditonjolkan. Sesekali nggak apa-apa lah, gaya Paman Sam juga perlu gitu ya kan. Ngancam-ngancam juga perlu gitu kan. Nah, tetapi barangkali ya pemerintah lebih paham lah bagaimana skema diplomasi itu perlu dimunculkan gitu. Sangat penting menurut saya. Tapi sebelum mengajak mereka menjadi intel ya, intelijen untuk bangsanya, kita berdayakan dulu mereka. Karena masyarakat yang miskin itu cenderung mereka akan berdiri di dua kaki. Mereka akan memihak kepada siapa yang bisa
memberikan kemakmuran pada mereka gitu. Ketika kemudian mereka masih miskin, kemudian datanglah jejaring, misalnya jaring narkoba, datang jejaring terorisme yang mereka punya sumber pendanaan lebih besar, mungkin masyarakat juga akan tergiur karena mereka juga cenderung pragmatis gitu ya. Sekuat apapun misalnya kita menggembar-gemborkan misalnya nasionalisme kepada mereka, tetap ketika mereka miskin nggak berjalan, nggak masuk. Jadi pelembagaan nasionalisme itu nggak akan masuk ketika urusan-urusan praktis itu nggak selesai. Nah, nasionalisme itu akan kuat itu ketika persoalan-persoalan itu diselesaikan secara holistik gitu ya. Jadi nasionalisme itu kan semacam kesadaran ya. Jadi jangan bicara kesadaran kepada orang lapar, nggak akan masuk. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Tapi selesaikan dulu urusan kelaparan mereka, baru kita ajak bersama-sama untuk memperkuat nasionalisme kan begitu kan. Walaupun mungkin di daerah-daerah yang tidak berada di berbatasan, nasionalisme itu sudah terbentuk kuat. Di Pulau Jawa misalnya, nasionalisme itu sudah terintegral gitu kan. Karena historis kita kan kuat gitu ya. Di Sumatera mungkin juga tapi di wilayah perbatasan itu seperti yang tadi saya sebutkan, historis mereka secara sosiologis itu melekat gitu dengan tetangga. Masih bahkan masyarakat yang ada di perbatasan itu masih punya hubungan kekeluargaan itu dengan tetangga yang ada di sebelah gitu kan. Nah, hubungan kekeluargaan itu nggak bisa dilepas atau dipotong oleh yang kita sebut tadi nasionalisme, nggak bisa gitu ya. Tetap kekeluargaan itu lebih kuat dibanding nasionalisme, itu yang terjadi. Karena itu menurut saya kalau memang pemberdayaan pada mereka sudah lebih kuat, baru kemudian mereka kita rangkul gitu. Dan saya sangat setuju bahwa mereka kita rangkul untuk dijadikan sebagai itu tadi security based, community based security tadi ya, keamanan berbasis masyarakat, termasuk peran-peran intelijen mereka bisa sampaikan. Walaupun ketika misalnya mereka sudah berperan intelijen, mereka nggak bisa melakukan eksekusi, nggak boleh gitu ya, penegakan hukum nggak boleh. Penegakan hukum tetap ke polisian gitu kan. Kalau misalnya mereka tahu oh ini ada jalur narkoba misalnya masuk gitu ya, ya mereka menjadi intel dan mereka lapor polisi, polisi akan menindak untuk penegakan hukum kan begitu ya. Begitu juga misalnya ada kasus terorisme misalnya masuk gitu ya, itu kemudian polisi bertindak untuk melakukan penegakan hukum. Nah, jadi masyarakat bertindak sesuai dengan kapasitas mereka sebagai warga negara. Ya, itu menurut saya hal penting gitu ya, karena selama ini misalnya kita bicara apapun misalnya terkait dengan ketika misalnya persoalan ekonomi mereka belum selesai, mereka akan tetap mencari itu ke sana, mereka akan mencari ke tetangga begitu ya. Ketika mereka mencari ke tetangga, mereka lebih banyak akulturasi budaya tetangga gitu ya. Mereka pasti akan membandingkan, wah di tetangga lebih nyaman, lebih makmur dibandingkan di Indonesia kan begitu kan. Mereka merasa begitu. Nah, perasaan itu yang terjadi atau terbentuk berulang-ulang menyebabkan luntur nasionalisme mereka kepada Indonesia. Saya lebih bangga berada di Malaysia kok dibanding dengan Indonesia kan begitu kan situasinya. Tetapi kalau misalnya situasi secara sosial dan ekonomi tadi kita balik, diperkuat gitu ya, apalagi resource kita punya sebetulnya. Itu bisa dilakukan menurut saya, kebanggaan itu bisa kita balikkan. Karena kebanggaan itu kan sebetulnya konstruksi sosial ya. Kebanggaan itu dikonstruksi bersama-sama berbasis kepada simbol-simbol dan realitas. Realitas itu menjadi simbol, simbol itu menjadi realitas. Nah, kira-kira begitu.
Kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakkan. Pemerintah menginginkan kawasan perbatasan menjadi jendela atau etalase untuk menunjukkan bagaimana keadaan bangsa, sekaligus menjadi buffer zone untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti apa arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan yang diterapkan pemerintah saat ini? Dan apakah itu bisa menjadi dasar perumusan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis? Saya tidak ingat secara detail ya yang sudah dilakukan pemerintah, tetapi sejauh yang saya amati, pemerintah sebenarnya sudah melakukan banyak hal di wilayah perbatasan ya. Namun demikian, yang sudah dilakukan itu belum cukup. Perlu ada upaya yang lebih besar kepada wilayah perbatasan. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas tadi, upaya-upaya itu adalah termasuk yang pertama adalah secara ekonomi, memperkuat ekonomi perbatasan ya. Yang kedua adalah memastikan adanya kebijakan yang strategis di wilayah perbatasan, termasuk di dalam kebijakan itu harus ada pembagian kewenangan dan pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah yang berada di wilayah perbatasan. Nah, kan itu berfungsi adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat yang barangkali terlalu jauh menjangkau wilayah-wilayah perbatasan, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perlu ada upaya untuk memperkuat tadi itu diplomasi internasional, termasuk kalau misalnya ada kesepakatan atau international treaty yang kira-kira tidak begitu relevan lagi dan lebih banyak merugikan kita, ya diperbaiki kan begitu ya. Misalnya kesepakatan kita dengan Singapura misalnya di beberapa isu misalnya tentang perbatasan udara ya, udara yang sampai sekarang dikontrol oleh Singapura itu ya kan. Ya itu butuh effort memang. Butuh lobby-lobby internasional yang lebih kuat yang barangkali jangan hanya dengan Singapura nggak mau memberikan, melepas privilege yang sudah dinikmati mereka gitu kan. Mereka hanya negara kecil. Kalau kita nggak memberi kewenangan udara kepada mereka, mereka nggak bisa terbang. Karena baru naik, udah habis wilayahnya kan. Pesawatnya baru naik, udah habis gitu. Nah, ketika naik, masuknya ke wilayah kita. Karena itu menurut saya, semua aspek terkait dengan penguatan wilayah perbatasan, pemerintah harus benahi. Ya harus benahi gitu. Dalam negeri, luar negeri, internasional gitu ya. Itu harus ditangani, termasuk dalam konteks lokal tadi itu, kepada masyarakat begitu. Kohesivitas sosial itu kan semacam keguyuban ya. Rasa bersatu, kohesif, tidak terpecah-pecah kan begitu ya, tidak terpecah-pecah. Kemudian masyarakat merasa terikat oleh satu kepentingan, terikat oleh satu nilai, ideologi, nasionalisme, kira-kira begitu. Itu akan kohesif kalau sisi itu terbangun. Nah, situasi real di lapangan yang terjadi sampai sejauh ini, terutama sejauh amatan saya, bisa jadi mungkin orang lain mengamati lebih detail, barangkali punya informasi yang lebih valid ya. Jadi sejauh amatan saya adalah bahwa kohesivitas terkait dengan situasi yang saya sebutkan tadi itu belum terbangun secara kuat, begitu. Terutama kohesivitas masyarakat di wilayah terpencil dan berbatasan tadi. Kalau di wilayah yang menjadi jalur lintas batas itu mungkin sudah jauh lebih maju ya. Tapi yang berada di wilayah terpencil, yang itulah menjadi tameng kita bagi masuknya berbagai kejahatan, itu belum tertangani secara cukup serius lah, secara cukup bagus seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan kemudian mereka terpecah. Mungkin sebagian masyarakat sangat konsisten untuk mempertahankan Indonesia, idealisme gitu ya, nasionalisme kita, sehingga mereka menolak terhadap masuknya berbagai infiltrasi dari luar melalui wilayah perbatasan tadi. Tapi sebagian yang lain yang pragmatis, yang mereka juga mungkin secara ekonomi tadi ingin lebih, mereka juga menerima infiltrasi tadi, ya masuknya berbagai arus kejahatan tadi, yang menyebabkan kemudian mereka menjadi bagian dari itu gitu. Nah, merekalah yang kemudian yang menyebabkan menjadi tidak kohesif dengan kelompok-kelompok sosial lain yang ada di dalam masyarakat perbatasan tadi gitu. Nah, di titik ini peran pemerintah daerah, peran aparat keamanan, peran semua stakeholder untuk memastikan bahwa mereka tidak terpecah tadi, nah itu penting
pendekatannya apa? Pendekatan ekonomi, pendekatan kebudayaan itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian juga pendekatan politik itu bisa dilakukan dengan memperkuat peran-peran kelompok masyarakat, adat dan sebagainya yang ada di wilayah perbatasan menurut saya. Kalau keamanan perbatasan selama ini yang dilakukan pemerintah kan pendekatannya pendekatan keamanan murni ya, pendekatan keamanan murni. Mereka membangun sejumlah pos-pos perbatasan di wilayah strategis yang berbatasan dengan tetangga, dan itu memang harus dan penting ya untuk dilakukan. Dan sejauh ini yang dilakukan pemerintah efektif dalam konteks kedaulatan efektif. Walaupun kadang-kadang perbatasan kita sering maju mundur ya, masuk ke dalam kemudian keluar. Efektif dalam konteks menjaga kedaulatan, tapi tidak efektif dalam konteks menjaga infiltrasi kejahatan. Itu nggak efektif. Dalam konteks kedaulatan efektif, misalnya kita dengan Timor Leste ya ada gesekan-gesekan, tapi kita tetap berdaulat dan sepakat bahwa ini perbatasan kita. Persoalan ada zigzag di dalam karena faktor macam-macam sering terjadi. Dengan di Papua juga begitu, di Malaysia apalagi sering juga terjadi seperti itu gitu kan. Kecuali kasus Sipadan Ligitan yang memang membesar dan menjadi problem internasional. Tapi dalam konteks pendekatan pemerintah dari sisi kedaulatan itu sudah efektif berhasil, tapi dari sisi menjadi tameng untuk infiltrasi tadi kejahatan itu yang belum efektif selama ini. Karena itu makanya berbagai kejahatan narkoba macam-macam itu masuk luar biasa seperti itu ya. Bukan hanya darat, laut juga seperti itu. Di Aceh, nah saya mengutip seorang ahli, Mas Oji ya. Misalnya ada sebuah pulau itu menjadi tempat para penyelundup narkoba dari Malaysia berbasis. Itu sebuah pulau yang ada di Aceh Timur. Seperti itu. Dan dari pulau itulah kemudian narkoba itu masuk ke Aceh, masuk ke Sumatera Utara, Sumatera bahkan sampai ke Jawa. Jalurnya sampai ke situ begitu loh. Nah, problemnya adalah ketika pulau ini tidak disterilkan dari mereka, ya mereka akan terus bisa bekerja melalui jalur laut itu masuk ke darat, dan mereka kemudian menyebarluaskan ke berbagai wilayah kan begitu Mas. Karena itu menurut saya hal-hal seperti ini juga perlu ditangani secara serius begitu ya. Kenapa kemudian masyarakat di situ menerima? Mungkin secara ekonomi mereka juga mendapatkan keuntungan. Mereka mungkin juga menjadi bagian dari jalur jejaring mereka seperti itu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa terlihat bahwa di mana sebetulnya situasi perbatasan itu memang dinamis gitu ya. Dan kalau tidak ditangani secara serius, ya akan begitu, akan lemah. Komitmen Pak Jokowi bagus ya, komitmen Pak Jokowi bagus. Apalagi beliau selalu mengulang ya di banyak kesempatan bahwa beliau kan ingin membangun Indonesia dari pinggir ya. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, misalnya mereka membangun Indonesia dari pusat. Dari pusat, yang dimaksud pusat adalah Jakarta, Jawa kan begitu. Sementara Pak Jokowi ingin membangun Indonesia dari pinggir. Karena itu makanya Pak Jokowi memberi perhatian yang besar menurut saya kepada Papua gitu ya. Kepada beberapa wilayah yang ada di Kalimantan, itu memberi perhatian yang cukup besar. Cuma masalahnya menurut saya bukan di Pak Jokowinya gitu ya. Tapi masalahnya adalah kemampuan lembaga dan kementerian dan lembaga untuk mengeksekusi kebijakan di level teknis untuk memastikan bahwa perbatasan ini betul-betul menjadi etalase Indonesia, itu belum terjadi. Itu yang belum terjadi begitu. Nah, kalau yang dimaksud etalase adalah wilayah lintas batas itu barangkali bukan etalase ya, itu hanya semacam etalase itu ya keseluruhan perbatasan itu harus menjadi etalase. Artinya keseluruhan perbatasan itu harus menjadi kekuatan yang menyebabkan secara politik dan secara psikologis itu orang gentar. Misalnya begini, di Amerika misalnya, ketika orang tahu itu perbatasan mereka gentar, wah nggak berani kita macam-macam ke situ. Kan begitulah kira-kira ya. Hukum Amerika akan ketat, akan kuat. Kecuali misalnya perbatasan Meksiko itu lain lagi, orang datang karena memang mereka ingin cari pekerjaan gitu kan, karena persoalan kemiskinan di Amerika Latin, kemudian mereka seperti itu. Tapi kalau di luar wilayah itu tidak ada satu pihak pun yang berani macam-macam dengan wilayah perbatasan Amerika. Walaupun demikian, Amerika juga menjadi negara yang traffickingnya kuat
di sana ya. Ada aja caranya, begitu kan? Ada aja caranya. Nah, tapi dibandingkan kita lebih longgar. Karena tadi itu bahwa upaya untuk penanganan wilayah perbatasan walaupun di tingkat komitmen Pak Presiden sudah sangat bagus, tetapi di tingkat eksekusi oleh para eksekutifnya ini yang masih belum optimal menurut saya, masih cukup lemah. Nah, karena itu yang perlu dilakukan adalah memastikan executive order-nya presiden, ini executive order ya, perintah eksekutifnya presiden ini perlu diterjemahkan secara lebih strategis di semua kementerian lembaga gitu. Untuk memastikan wilayah perbatasan ini ya betul-betul serius ditangani begitu. Cuma masalahnya kan dari presiden ke presiden birokrasinya kan sama gitu kan. Birokrasi sama, birokrasi zaman Pak SBY dengan birokrasi kan juga sama kan. Nah karena itu menurut saya zaman Pak Jokowi sekarang birokrasinya ya harus lebih dipercepat bekerjanya dibanding mungkin gaya Pak SBY yang agak lebih santai begitu kan. Nah jadi ada pola seperti itu. Kita memang punya sejumlah lembaga kementerian tuh fokus pada isu perbatasan, tetapi belum ada semacam rencana strategis bersama terhadap wilayah perbatasan itu belum ada. Sehingga kementerian lembaga ini jalan masing-masing. Ya, KLHK fokus kepada isu-isu lingkungan, isu kehutanan gitu kan. Kemudian BNPB juga fokus pada isu-isu bencana kan begitu kan. Kementerian Desa juga fokus kepada penguatan desa yang ada di wilayah perbatasan. Tetapi ketika ini tidak sinergis ya udah jalan masing-masing begitu ya. Dan bisa jadi KLHK juga melakukan pekerjaan-pekerjaan atau memberdayakan desa yang itu dilakukan oleh Kementerian Desa. Ada kemungkinan hal itu juga terjadi gitu ya. Misalnya di Kalimantan KLHK misalnya memberdayakan desa gambut di perbatasan. BRG dan kemudian Kementerian Desa juga bekerja di desa gambut contohnya. Nah, itu kan enggak, akhirnya kemudian overlapping, anggaran tidak efektif gitu ya. Nah, jadi menurut saya bahwa semua kementerian lembaga ini yang bekerja untuk desa, untuk wilayah perbatasan ini perlu ada semacam roadmap bersama, peta jalan bersama itu seperti apa gitu. Dan roadmap itu harus dimulai dengan upaya melakukan semacam assessment atau pemetaan atau riset ya berbasis data, evidence based terhadap problem real yang terjadi di perbatasan. Bisa jadi pemerintah udah punya, tapi mungkin udah perlu update lah ya. Kalau misalnya itu sudah ada, kemudian punya roadmap bersama, nah itu akan lebih strategis menurut saya. Ya, kohesivitas sosial masyarakat perbatasan itu menurut saya tidak begitu rumit untuk diperkuat ya. Tidak begitu rumit untuk diperkuat. Yang pertama adalah mereka butuh perhatian. Masyarakat pada perbatasan di desa-desa terpencil dan perbatasan itu selama ini mungkin tidak mendapat perhatian dari sisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, gitu, akses macam-macam ya, kesehatan dan sebagainya yang dalam tanda kutip cenderung lemah dibandingkan masyarakat yang bukan perbatasan. Jadi perlu ada upaya untuk penguatan seperti itu. Yang kedua adalah perlu ada semacam konsolidasi untuk membangun kembali masyarakat perbatasan dalam konteks memperkuat nasionalisme ya, nasionalisme, dan itu juga nanti terkait dengan kohesivitas gitu, kohesivitas sosial. Nah, jalur apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama pendidikan, ya pendidikan. Jadi pastikan bahwa pendidikan di wilayah perbatasan itu lebih muatan-muatan nasionalisme itu mungkin lebih kuat dibandingkan mungkin di non perbatasan seperti kita di sini gitu ya. Nah, saya tidak tahu level teknis seperti apa, tapi itu bisa dibicarakan, bisa didiskusikan bentuknya untuk memastikan bahwa nasionalisme kepada anak-anak kita di perbatasan itu perlu diterapkan sekarang, karena anak kita yang sekarang kita bentuk itu akan menentukan 20 tahun lagi akan jadi apa kita, terutama di perbatasan tadi itu. Kalau dari sekarang misalnya nasionalisme yang benar tidak dibangun kepada anak-anak di perbatasan, 20 tahun lagi mereka akan menjadi aktor-aktor yang akan merusak justru kekuatan di perbatasan. Mungkin mereka akan menjadi bagian dari trafficking tadi, akan menjadi kekuatan narkoba gitu ya, radikalisme dan macam-macam seperti itu. Karena itu menurut saya pendidikan itu titik masuk. Nah, baik formal maupun informal. Yang kedua adalah melalui ormas yang ada di daerah-daerah perbatasan masyarakat ya.
masyarakat di tingkat masyarakat adat, misalnya di desa itu kan ada misalnya ormas pemuda itu apa namanya, Karang Taruna gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi titik masuk yang bagus untuk memperkuat kohesivitas mereka. Dan yang ketiga adalah pemerintah tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kohesivitas ini juga terkait dengan kekuatan ekonomi. Kalau ekonomi mereka sudah cukup bagus, kita perkuat dari berbagai sisi, menurut saya tidak susah untuk bicara hal lain ya. Tidak sulit untuk kita bicara tentang bagaimana peran mereka untuk menjadi intel lah bagi Indonesia, untuk menjadi kekuatan keamanan di wilayah perbatasan itu tidak sulit begitu. Nah, sehingga menurut saya kohesivitas ini memang bisa dibangun, tetapi menjaganya itu memang perlu lapisan-lapisan ya, ada lapisan ekonominya, lapisan budayanya, lapisan politiknya begitu ya. Jadi itu perlu dijaga melalui berbagai lapisan-lapisan itu. Nah, kira-kira begitu Mas. Sudah terrealisasi tapi mungkin belum ideal. Ya, seperti kita bilang tadi bahwa etalase di wilayah perbatasan itu mungkin sebagian sudah terbangun ya, terutama di jalur lintas batas itu sudah terbangun, tetapi di kawasan-kawasan pedalaman yang berbatasan itu belum banyak tersentuh secara bagus, sehingga makanya justru wilayah-wilayah pedalaman inilah yang menjadi jalur tikus berbagai kejahatan-kejahatan transnasional yang masuk ke Indonesia, yang menginfiltrasi ke dalam Indonesia. Nah, etalase itu menurut saya etalase ini kan kayak kalau di rumah itu kan seperti apa ya, seperti serambi ya. Orang ketika masuk di serambi atau ruang tamu lah, minimal ruang tamu itu harus terlihat bagus gitu kan. Terlepas dapur kita kotor apa, orang nggak tahu kan begitu. Nah, jadi menurut saya etalase yang harus diperbaiki ya secara keseluruhan begitu. Ya sesuai kemampuan. Jelas kita nggak bisa memaksakan pemerintah secara sekaligus ya. Sekaligus secara ideal misalnya semua harus jadi, nggak mungkin begitu. Tetapi harus ada semacam rencana strategis atau peta jalan, ya, roadmap yang mulai dikembangkan oleh pemerintah untuk memastikan misalnya tahun 2030 misalnya akan jadi apa, atau tahun 2045 itu akan jadi apa wilayah perbatasan kita kan gitu. Jadi harus mulai ada menurut saya. Nah itu yang saya kalau misalnya ketemu dengan teman-teman di Kementerian Desa, mereka ya punya roadmap desa saja, ya punya roadmap desa. Sekarang misalnya Kementerian Desa lagi giat-giatnya Pak Menteri itu dengan ide SDGs gitu ya, SDGs desa misalnya kan, beliau lagi giat-giatnya. Tapi ketika bicara tentang desa-desa terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar, nah ya beliau belum bisa menjawab bahwa punya satu roadmap yang strategis lintas kementerian yang itu ditangani bersama-sama. Nah itu yang barangkali perlu didorong dan diperkuat gitu. Kalaupun sudah ada, belum ada gaungnya sampai sekarang. Saya melihat begitu. Gitu. Jadi perbatasan itu menurut saya kalau dia sebagai etalase, dia adalah wajah kita ya. Baik buruknya wajah kita secara langsung itu terlihat dari situasi perbatasan gitu. Semakin buruk atau semakin kita tidak peduli dengan wilayah perbatasan, tidak saja memperlihatkan wajah kita yang tidak elok, tetapi juga memperlihatkan mudahnya atau rentannya kita diinfiltrasi oleh berbagai kekuatan negatif ya ke dalam itu. Karena itu saya menyarankan kepada pemerintah dan semua pihak, mulai sekarang kita harus memperkuat etalase ini secara sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa wajah kita betul-betul wajah yang memang elok. Gitu. Pemerintah gencar membangun infrastruktur untuk membuka isolasi dan memperluas akses kegiatan ekonomi di daerah perbatasan. Wajar jika pemerintah saat ini di bawah Presiden Joko Widodo disebut paling progresif menunjukkan kehadiran negara di daerah perbatasan. Fokus itu bukan hanya untuk mengatasi kesenjangan, melainkan juga memperkuat serta merawat nasionalisme, sekaligus meningkatkan rasa kebanggaan rakyat menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.